Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari anak-anak PBI. Nah, kemarin kita telah menyaksikan bagaimana tentang sejarah yang masih hilang karena bukunya masih belum dikembalikan dari orang yang meminjamnya gitu. Nah, yang kita dapat dari tempat padepokan tersebut adalah sebuah silsilah arti dan makna batu lonceng tersebut. Batu lonceng adalah suatu tempat yang terletak di Desa Suntut Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam untaian sejarah yang sangat panjang, batu lonceng memiliki arti dan makna yang sangat dalam karena di dalamnya terdapat patilasan atau peninggalan sejarah kerajaan Pajajaran yang dikenal sampai sekarang, yaitu Keramat Batu Loceng. Kata kampung, batu loceng itu sendiri diambil dari keramat tersebut. Sedangkan batu lonceng yang terdiri dari dua suku kata tersebut memiliki arti dan makna, yaitu sebagai berikut. Batu merupakan kekayaan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan loceng sebuah prasasti yang dibuat oleh manusia dan dijadikan ciri. Kenapa dikatakan batu loceng? Karena batu atau prasasti yang dibuat tersebut mirip dengan loceng. Dia mirip kayak loceng gitu kan. Nah, berapa bentukannya gitu dan tinjauan sejarahnya sebelum adanya batu lonceng gitu ya. Menurut penyelidikan para ahli, pada permulaan kurang lebih 1 juta tahun yang lalu, beberapa kegiatan vulkanik di daerah utara Bandung sempat membentuk kumpulan gunung berapi dengan ukuran dasarnya mencapai 20 km dengan ketinggiannya antara 2000 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Gunung api tersebut dikenal dengan nama Gunung Sunda. Pada periode tersebut, Gunung Sunda runtuh yang diikut dengan terjadinya patahan lembang. Jalurnya tanjakan Cibogo sekarang. Jalurnya tanjakan Cibogo sekarang. Iya, jalurnya jadi jalurnya di Cibogo. Nah, itu gitu. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, lahirlah Gunung Tangkuban Perahu sebagai anak kaldera Gunung Sunda. Dan gunung ini menutup bagian timur usia gunung api yang lama. Paling tidak gunung berapi ini mengalami erupsi atau letusan sekitar 3 kali yang sangat besar dan mengeluarkan lava dan abu yang menimpa daerah utara Bandung. Erupsi kedua dari Gunung Tangkuban Perahu yang menurut cerita rakyat adalah sebuah perahu yang telungkup ditenang oleh Sang Kuryang yang kesiangan. Waktu itu ketika Sang Kuryang terjadi kesiangan itu sekitar tahun 6000 yang lalu, ataupun muntahan dari erupsi kedua ini terbesar di sebelah barat Cimbuleuit dan sebagian lagi menyumbat Sungai Citarum yang mengalir di lembah Cimeta pada Larang. Sehingga terbentuklah Danau Bandung atau sering disebut dengan Situ Hyang dari sekitar 3000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Danau Bandung mulai surut airnya dan muncullah dataran tinggi Bandung yang sampai sekarang menjadi kota Bandung. Danau itu mulai surut tak kalah Sungai Citarum yang menyumbat muntahan lava dan debu. Gunung Tangkuban Perahu bisa bebas mengalir lagi dan menembus Bukit Tinggi Raja Manggala sebelah barat Batu Jajar, melewati terowongan alam Sangiang Tikoro. Dataran tinggi Bandung terkenal dengan kesuburannya adalah berasal dari bekas lahar atau lava dan debu muntahan vulkanik Gunung Tangkuban Perahu. Adapun yang disebut Gunung Sunda adalah gunung yang membentang dari mulai Gunung Malayang sebelah timur sampai Gunung Burangrang sebelah barat. Gunung-gunung tersebut adalah
Yang pertama Gunung Malayang, yang kedua Gunung Mangparang, yang ketiga Gunung Kasur, keempat Gunung Sanggara, yang kelima Gunung Bukit Tunggul, yang keenam Gunung Palasari, yang ketujuh Gunung Tangkuban Parahu, yang kedelapan Gunung Burangrang. Dan keberadaan Batu Lonceng itu sendiri terletak di antara Gunung Palasari dan Gunung Tangkuban Perahu. Peninggalan seorang raja yang tinggal di Galuh Pangkuan, yaitu Prabu Wanara atau orang Sunda menyebutnya Ciung Wanara. Batu Lonceng menurut cerita rakyat ditemukan pada abad ke-16 setelah dibukanya hutan oleh Belanda yang diperuntukkan untuk penanaman kopi, di mana berada di sebuah bukit di bawah apitan antara Gunung Palasari dan Gunung Bukit Tunggul, yang diperhitungkan jarak dari Lembang sekitar 16 km atau kilometer. Di lokasi ini juga ditemukan sebuah makam yang menjulur dengan kepala sebelah timur dengan panjang kurang lebih 4,5 meter. Di pinggir makam tersebut terdapat 2 buah batu. Yang pertama dinamakan batu kujang karena mirip dengan pegangan kujang. Yang kedua batu loceng yang dikenal dengan nama Jabang Bayi Ganda Sewu 5. Ketiga ciri tersebut memiliki nama diantaranya. Oke, yang pertama, makam yang diberi dengan makam Sunan Dalem Margataka. Sebuah nama itu memiliki arti sebagai gelar raja sih, kayaknya ya. Gelar raja. Dari Sunan, arti dari Sunan itu gelar seorang petinggi sejarah yang sudah memeluk agama Islam. Dan arti Dalem, jabatan setara sebagai bupati atau senopati. Margataka adalah panglima perang. Jadi, Sunan Dalem Margataka adalah senopati atau bupati di wilayah Pajajaran yang sudah memeluk agama Islam. Yang kedua, batu kujang diberi nama Kujang Pangarang Kinasihan, yaitu yang berarti kujang senjata Pajajaran, Pangarang yang membuat, Kinasihan yang memiliki rasa. Nah, oleh karena itu kujang Pangarang Kinasihan adalah merupakan senjata Pajajaran atau senjata genggaman Sunan Dalem Margataka. Yang ketiga, batu loceng diberi nama Jabang Bayi Ganda Sewu 5. Jabang Bayi artinya bayi baru lahir. Ganda senjata Patih Gajah Mada, dipercaya memiliki angka 1, Sewu 1000, 5. Gajah dipercaya memiliki angka 13. Jabang Bayi Ganda Sewu 5 merupakan senjata Patih Gajah Mada yang sekaligus merupakan ciri tahun berdirinya Patilasan Batu Lonceng, yaitu tahun 1013. Makam tersebut adalah merupakan patilasan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Prabu Sang Wanara atau Ciwanara, atau sering juga disebut dengan gelar Sunan Dalem Margataka. Dan ada pun susunan yang memegang patilasan tersebut, ya, yang memegang patilasan Batu Lonceng. Yang pertama, Sembah Haji Al-Ghazali, Sembah Haji Ghazali. Yang kedua, Haji Husein dari Cirebon dari tahun 1693 sampai dengan 1721. Yang ketiga, Eyang Wiradisuta dari tahun 1693 sampai 1721. Eyang Papak dari yang keempat ya, Eyang Papak dari 1722 sampai dengan 1757. Eyang Pangudar
dari tahun 1758 sampai dengan 1792. Yang keenam Eyang Sembah Haji Mustafa dari 1792 sampai dengan 1814. Yang ketujuh Kiai Sarifuddin dari tahun 1814 sampai dengan 1847. Yang kedelapan Kiai Muhammad Rohman Khalil Syahbana dari tahun 1843 sampai dengan 1892. Yang kesembilan Kiai Muhammad Hasan Ma'ruf dari tahun 1892 sampai dengan 1962. Yang ke-10 Bapak Iding dari tahun 1962 sampai dengan 1982. Yang ke-11 Ibu Rukmini dari tahun 1982 sampai dengan 2007. Bapak Sutisna Saputra dari tahun 1962 sampai dengan 2003. Nah, ini yang terakhir yang memegang sampai sekarang, Bapak Juli Ahmad Suganda dari tahun 2007 sampai sekarang. Adapun yang bertugas menyebarkan agama Islam dan seni bela diri sampai pada pemegang ke-9. Pada masa pemegang Ibu Rukmini atau sekitar tahun 2005, Patilasan Batu Loceng sudah dianggap sebagai situs kapur Bakalan dan berada di bawah Dinas Kepurbakalan atau Cagar Budaya, dan pengelolaannya diserahkan kepada keturunan dan pemerintahan. Di samping itu, Prabu Anaram sebagai raja di Patilasan tersebut memiliki para pembantu atau para senopati, di antaranya Yang pertama, Prabu Layang Sari sebagai senopati, makamnya di Gunung Palasari. Yang kedua, Prabu Layang Kencana, masih sama gelarnya sebagai senopati, makamnya di Gunung Palasari. Nah, ini Gunung Palasari di bawah ini. Yang ketiga, Prabu Sembah Dalem yang memiliki gelar sebagai senopati, makamnya di Gunung Palasari juga. Yang keempat, Sembah Dalem Sorong Sekembaran, dia sebagai tabib atau bagian kesehatan, di makamnya di Gunung Palasari. Yang kelima, Sembah Dalem Jogoboyo, bagian kejaksaan, makamnya di Kampung Pondok Cikawari sebelah barat Gunung Palasari. Yang keenam, Eyang Aking Jaya Kanuruan, bagian keamanan. Ketujuh ya, Eyang Ragawulung, bagian umum, makamnya di Sirah Cibodas, kaki Gunung Bukit Unggul. Yang kedelapan, Arya Wangunjaya, bagian pembangunan, arsitek. Kalau sekarang arsitek. Yang makamnya berada di Lembah Ciwangun. Yang kesembilan, Aki dan Nini Kantaya, di bagian pertanian, makamnya di Pasir Nini Aki Gunung Bukit Unggul. Yang tepatnya sebelah sini nih. Ya. Eyang Arya Suntunjaya, di bagian pemerintahan, makamnya di kaki Gunung Bukit Unggul. Eyang Hideng, ya mungkin bisa dipanggil Eyang Hideng makanya. Eyang Arya Sanggarjaya, bagian humas, makamnya di Gunung Sanggara. Yang ke-12, Sembah Dalem Jurang Parang, makamnya di Gunung Mangparang. Makam-makam tersebut hanya merupakan tanda Patilasan saja, karena aslinya berada di Ciamis, yang makamnya bernama Sang Hyang Pataka di Karangmulia, di mana membentuk sebuah kerajaan baru yang bertepat di Galuh, Pakuan, cikal bakal berdirinya kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sri Baduga Maharaja. Kemudian selanjutnya diberi gelar Prabu Siliwangi. Ada
Kasih juga kepada Bapak Maman sebagai juru kunci. Juru kunci di sini sudah memberikan kita waktu dan kebebasan buat melihat dan meliput yang ada di Batu Loceng ini gitu ya. Sama terima kasih juga pada semua masyarakat Indonesia yang sudah menonton channel kami, dan sedikit lagi mohon bantuannya buat seluruh warga Indonesia. Jangan ada salah paham, jangan salah mengerti, ini situs bukan tempat buat pesugihan atau buat tempat pemujaan. Kita meminta kepada Sang Maha Cipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi selain Anjeunna. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai seluruh alam. Tapi kita wajib merawat, menjaga yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Dan ini adalah peninggalan sesepuh atau leluhur kita yang harus kita jaga, yang sudah mereka yang menjuangi tanah air Pasundan ini. Kita harus menjaga ini, tempat tilasan ini, karena tidak ada beliau, tidak ada kita. Sekian dari kami anak-anak PBI. Mohon maaf apabila ada ucap atau lampah yang kurang merenah. Mohon dimaafkan karena kita lagi dalam tahap pelajaran. Like, subscribe channel kami PBI channel. Ya, good.